di podcast Suara Tani, di mana media untuk menyampaikan beragam informasi mengenai dunia pertanian. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai benih berkualitas. Dan saat ini saya sudah kedatangan Bapak Christian Bayu Putra selaku Direktur PT Syngenta Seed Indonesia. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Syukur Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah Bapak. Terima kasih banyak Bapak sudah berkenan hadir untuk podcast kami hari ini. Dan sebelumnya perkenalkan juga saya Nanda untuk sebagai host pada podcast hari ini. Nah Bapak, untuk topik hari ini kita akan membahas mengenai benih berkualitas Pak. Nah ini Bapak merupakan expertise-nya di bidang benih pastinya, dari merupakan direkturnya langsung untuk Seed Indonesia. Nah, untuk pertama-tama Pak, boleh disampaikan Pak, untuk Syngenta Seed Indonesia ini bergerak di bidang apa Pak? Ya, makasih ya Mbak. Syngenta Seed Indonesia ini kita adalah salah satu perusahaan benih ya. Kalau kita bisa sebut di Indonesia ini merupakan perusahaan yang bisa kita katakan paling besar. Dan kita punya fasilitas terbaik di Asia Tenggara. Jadi kita punya produk yang namanya NK. Artinya kita memproses benih hibrida jagung dengan merek NK. Jadi kita bergerak di bidang benih jagung. Baik Pak, bisa dibilang seperti itu ya Pak, dari Bapak pribadi Syngenta Seed Indonesia itu bergeraknya berarti di bidang benih jagung. Yeah. Oke. Baik, untuk itu mengenai benih awal dari kehidupan Pak. Sebutannya itu benih itu merupakan awal dari kehidupan, awal dari membangun masa depan untuk lebih baik. Apakah itu statement yang benar Pak? Iya, benih itu memang bisa kita sebut sebagai awal dari sebuah kehidupan. Karena segala hal diawali dari benih yang berkualitas. Di sini kalau kita berbicara terkait dengan benih unggul ya, atau benih hibrida unggul, tentunya itu harus disertai dengan kualitas yang terbaik, di mana itu akan membawa segala hal kebaikan terkait dengan hasil yang baik, kemudian kualitas yang unggul, dan tentunya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan para petani. Oke, jadi bisa dibilang kalau misalnya awalnya benih berkualitas yang kita gunakan berakhir di sahabat petani juga yang merasakan gitu ya betul. Pak? Betul Pasti, ya? tentu. Pasti, oke. Nah kalau bicara mengenai benih berkualitas itu Pak, yang seperti apa sih Pak maksudnya untuk benih berkualitas? Jadi Syngenta ini salah satu yang punya pengalaman kuat ya terkait dengan benih yang unggul berkualitas. Tentunya benih yang unggul dan berkualitas ini harus memiliki beberapa faktor ya. Yang pertama adalah memiliki teknologi tentunya. Jadi benih itu harus punya teknologi yang baik, kemudian memiliki kualitas yang baik, kemudian sumber daya, jadi harus diproses oleh sumber daya manusia maupun sumber daya fasilitas yang baik, mumpuni ya. Kemudian juga benih itu harus mampu menjawab keinginan pasar, di mana saat itu misalkan pasar lagi membutuhkan benih yang punya kualitas hasil tinggi dan tahan terhadap penyakit tertentu. Jadi benih berkualitas harus memenuhi berbagai unsur seperti yang saya sebutkan di atas. Oke, baik. Jadi benih berkualitas menurut Pak Bayu itu bukan hanya mementingkan untuk dari benihnya sendiri, tapi menyesuaikan juga dengan kebutuhan sahabat-sahabat petani di luar sana ya Pak? Pasti ya. Iya. Keinginan para sahabat tani untuk mendapatkan benih berkualitas, apa yang mereka, jadi customer butuhkan apa, itu harus bisa dijawab oleh Syngenta selaku penyedia benih yang berkualitas. Oh iya, baik, betul. Lalu Pak, untuk kriteria seperti apa sih Pak yang bisa disebutkan untuk benih berkualitas? Kriteria benih berkualitas kalau sudah di pasar ya, kalau sudah di pasar tentunya yang pertama adalah punya keseragaman tanaman yang cukup sesuai dengan yang kita standarkan. Kemudian tentunya mempunyai ketahanan terhadap hama penyakit tertentu ya. Terutama misalkan di segmen pasar tertentu areal tersebut memiliki kerentanan terhadap penyakit misalkan downy mildew. Tentunya benih yang berkualitas harus
bisa menanggulangi hal tersebut. Ya, jadi benih-benih berkualitas itu harus kita rilis dengan cara yang dibutuhkan oleh customer kita. Artinya customer butuh apa, Syngenta harus bisa menyediakannya. Tentunya tidak hanya itu, diproses dengan cara yang benar, baik itu diproses di lapangan maupun di pabrik pengolahan kita. Baik, benih berkualitas di lapangan untuk petani dan juga saat prosesnya ya Pak. Ya. Oke. Kalau misalnya menurut Bapak, kenapa petani harus tanam benih yang berkualitas, Pak? Ya, tentunya ini ya. Jadi dalam satu siklus pertanaman jagung, satu musim jagung ya, itu bisa kita sebut 120-an hari, kurang lebih ya. Jadi sekitar 4 bulan. Artinya di saat petani dalam satu sesi tanam, dia salah saja memilih benih yang tidak unggul atau benih yang tidak baik. Mereka sudah pertama, mereka kehilangan waktu. Kemudian mereka kehilangan potensi penghasilan. Yang ketiga, mereka kehilangan momentum. Misalkan lahannya adalah lahan sewa ya. Artinya dalam satu sesi, dia salah memilih benih yang tidak unggul, artinya dia sudah buang waktu, membuang tenaga, kemudian membuang biaya. Dan di situ implikasinya adalah pendapatan petani. Artinya di saat salah, sudah kehilangan biaya tinggi, kemudian potensi hasilnya menurun, otomatis net profitnya juga akan hilang pasti ya, nggak sesuai ekspektasi mereka. Iya, betul. Jadi itu sangat penting ya, pemilihan benih yang unggul dari brand yang memang dikenal baik itu sangat penting untuk sahabat petani kita. Baik, jadi memang ini sangat mempengaruhi untuk output nanti dari sahabat-sahabat petani ya Pak? Pasti. Jadi kalau kita bertani itu hasil akhir yang tentu kita inginkan ya, kita ingin hasil yang baik, kemudian kita juga ingin mendapatkan income yang tinggi dan tentunya mudah dibudidayakan, itu pasti. Oke, nah untuk sahabat petani di luar sana, berarti ini merupakan hal yang penting ya Pak, karena tadi benih itu merupakan titik awal dari kita berbudidaya tanaman, itu merupakan hal yang penting yang menjadi awal sekali untuk sangat diperhatikan begitu sahabat-sahabat petani. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Lanjut lagi. Nah, ini tuh mengenai regulasi Pak. Regulasi-regulasi yang ada di pemerintahan kita di Indonesia mengenai benih berkualitas. Seperti apa Pak untuk regulasinya di Indonesia? Iya, di Indonesia itu mempunyai beberapa hal regulasi yang harus kita penuhi ya. Jadi semua benih yang dijual di masyarakat itu harus memiliki SK pelepasan atau SK rilis ya. Artinya sebelum mendapatkan SK rilis tentunya tidak boleh diedarkan di masyarakat. Kemudian dari sisi produksi juga ada beberapa regulasi yang mengatur. Saya sebut salah satu contoh saja. Jadi di prosedur penyimpanan benih, mungkin kalau di beberapa negara ya, di negara lain belum tentu diatur untuk prosedur penyimpanan. Tetapi di negara kita, karena kita memiliki banyak petani ya yang harus dilindungi kepentingannya oleh negara, pemerintah menetapkan syarat penyimpanan benih di dalam cold storage atau di dalam gudang pendingin. Jadi itu harus memenuhi beberapa kriteria. Jadi kriteria utama adalah memenuhi RH. RH itu kita bisa kelembapannya. Pemerintah sudah mensyaratkan dan mengatur dan mewajibkan bahwa setiap cold storage itu harus memiliki RH paling tinggi 40%. Jadi di saat kita menyimpan benih, itu tidak akan berdampak pada kualitas yang signifikan. Jangan sampai nanti kita menyimpan benih dalam kondisi bagus, kemudian setelah kita taruh di dalam gudang penyimpanan kita, karena tidak memenuhi standar RH yang ditetapkan, performanya jadi turun. Jadi performan kualitasnya jadi turun. Jadi itu yang dari sisi regulasi kita juga diatur oleh pemerintah dan kita tidak boleh melanggar hal tersebut ya. Jadi karena itu sudah diatur sedemikian di dalam regulasi. Ya.
Oke, jadi memang agar saat pembuatan benihnya ini, develop benihnya berkualitas sudah dijalankan dengan baik, jadi saat penyimpanan pun mengikuti regulasi agar petani, Iya, sahabat petani saat menerima memang kualitasnya sama seperti itu iya ya Pak. betul. Dan lagi ada hal-hal ya, contoh ya di sistem manajemen mutu ya. Pemerintah juga berpartisipasi di dalam hal tersebut ya. Kita ada audit dari LSSM ya terkait dengan standar sistem manajemen mutu, sistem proses kita untuk memproduksi benih, semuanya diaudit. Jadi siapa perusahaan yang sudah memiliki sertifikasi dari LSSM dan lulus setiap tahun harus diaudit oleh government. Jadi artinya, contoh nih Syngenta ya, Syngenta udah memiliki sertifikasi mandiri dan itu kita diaudit oleh LSSM 1 tahun sekali. Jadi di saat kita udah memiliki sertifikasi mandiri seperti yang saat ini kita miliki, pemerintah memberikan kewenangan kita untuk melakukan produksi secara mandiri, tetapi kita diaudit sistemnya. Sistem manajemen mutunya diaudit, cara kita memproduksi, cara kita menyimpan barang, cara kita melakukan penanganan, misalkan jika ada kendala-kendala produksi, pengendalian proses, semuanya diatur di situ. Artinya peran pemerintah lumayan besar di dalam perkembangan bisnis benih yang ada di Indonesia ini, dan tidak banyak perusahaan yang memiliki sertifikasi mandiri seperti Syngenta ya. Jadi mungkin beberapa perusahaan kecil-kecil belum memiliki sertifikasi mandiri, hanya beberapa saja perusahaan besar yang memilikinya, termasuk kita di Syngenta. Baik Pak, jadi itu merupakan pegangan juga untuk sahabat petani mungkin ya Pak. Jadi tidak perlu khawatir lagi mengenai benih berkualitas ini karena memang dari hulu ke hilirnya sudah terregulasi gitu ya Pak. Dan satu hal lagi ya, mungkin sahabat petani biar nggak ragu ya, pabrik kita ini memiliki teknologi yang sangat mutakhir untuk memproduksi benih ya. Jadi kalau di-compare dengan produsen yang lain, kita mungkin unggul di dalam teknologi maupun fasilitas. Artinya barang yang dikeluarkan dengan brand NK ini memang luar biasa, bisa dipilih oleh para petani sahabat NK. Dan syukur ya kita benar-benar bisa melakukan proses produksi ini setiap tahunnya dengan lancar, nggak ada kendala, dan semuanya memiliki standar mutu yang sesuai. Dan jelas ya Pak. Iya, betul. Untuk tadi beberapa kali Bapak mention mengenai teknologi dalam pembuatan benih berkualitas. Pengaruh dari teknologi ini dengan benih berkualitas itu seperti apa memangnya Pak? Jadi teknologi itu peranannya sangat penting ya dalam teknologi budidaya benih hibrida ya. Jadi artinya beberapa contoh nih yang di site kita, di pabrik kita punya beberapa peralatan yang berstandar internasional, dan itu semuanya peralatan-peralatan itu kita gunakan untuk proses produksi. Jadi benih yang datang dari lapangan kita panen dari petani, kemudian datang ke pabrik kita lakukan pemrosesan dengan alat-alat yang memang terstandar. Dan terstandarnya adalah terstandar internasional. Jadi peralatan kita itu benar-benar terstandar internasional. Jadi artinya benih yang kita edarkan di Indonesia dengan brand NK ini tentunya sangat diterima juga di negara lain. Artinya kita memang punya standar mutu yang di high level ya. Karena di situ ada beberapa fasilitas-fasilitas yang tentunya kita gunakan ya. Saya sebut salah satu contoh aja yang fasilitas penting yang seperti di dalam teknologi proses kita memiliki color sorter. Color sorter itu adalah salah satu alat. Ini hanya salah satu aja ya. Salah satu alat yang kita gunakan untuk proses benih, di mana di saat benih itu terdapat sedikit saja beda warna. Contoh ya, harusnya dia warnanya orange ya. Benih itu warnanya orange, dia ada bercak putih. Bercak putih itu kalau di benih biasanya indikasi terserang diplodia. Jadi alat itu akan mendeteksi dari jutaan kernel yang dilewatkan di alat itu, kemudian dia akan menembak keluar benih yang berbeda.
berbeda warna. Jadi terkadang dia putih itu indikasi diplodia, kemudian dia hitam itu indikasi terserang jamur lah. Jadi semua itu akan bisa di take out oleh alat itu. Jadi luar biasa kita punya teknologi di situ. Artinya petani terima benih tentunya dengan homogenitas yang tinggi ya, dan tentunya beberapa benih-benih yang terkontaminasi penyakit juga sudah keluar dari rantai produksi dan itu akan jadi reject di situ. Iya, jadi memang teknologinya sangat canggih dan mutakhir ya Pak ya. Jadi untuk hal seperti itu yang bahkan biasanya manusia kan terlewat ya Pak ya. Iya. Tapi jadinya untuk karena adanya teknologi yang baik ini, hal-hal seperti itu bisa diminimalisir pastinya Pak. Oke. Nah untuk di PT Syngenta Seed Indonesia sendiri Pak, dalam mendapatkan benih berkualitas itu prosesnya seperti apa saja Pak? Ya, ini terkesan simple ya, tapi sebenarnya proses ini luar biasa ya. Jadi sebenarnya kalau diceritakan harusnya kita butuh 6 jam ya. Oh. Tapi oke, saya coba sedikit berikan gambaran untuk proses benih yang ada di Syngenta ya. Jadi kita awali dari yang di lapangan ya. Di lapangan itu kita punya standar untuk menentukan areal tanam. Jadi dari sekian ratus, sekian ribu areal tanam itu kita seleksi. Kita seleksi dari sisi pengairan, fasilitas prasarana dan sarananya, kemudian tenaga kerja cukup atau tidak. Itu contoh aja ya. Jadi kita seleksi arealnya yang pertama. Kemudian kita juga lakukan seleksi kepada grower leader. Grower leader adalah orang yang ditunjuk untuk melakukan pertanaman oleh Syngenta. Jadi kita seleksi orangnya, kita seleksi arealnya, kemudian di proses pertanaman pun kita punya petugas-petugas ya. Jadi di Syngenta itu punya standar coverage area, standar untuk areal yang ditangani. Jadi satu petugas di kita itu memiliki maksimum 50 hektar untuk pengawasan. Jadi setiap hari dia keliling petak per petak lahan yang ditanami setiap hari. Setiap hari dari pagi ya, dari pagi sampai sore ya. Dia akan keliling, cek saat dia akan mendampingi dari mulai tanam. Jangan sampai salah. Yang pertama, dia akan mendampingi saat perawatan. Kapan itu dipupuk, kapan itu diairi, dia wajib memberikan instruksi dan arahan kepada petani. Karena setiap stepnya itu sangat penting dan penting, ya Pak ya. Penting sekali. Kemudian dia juga harus diwajibkan untuk cek di sekeliling area. Apakah ada kontaminasi, apakah ada jagung lain yang berpotensi nanti mengawini jagung. Ya, jadi kalau sudah ada kontaminasi, artinya beberapa jagung yang terkontaminasi harus kita reject. Kita reject, tidak boleh diikutkan dalam proses produksi. Di pabrik kita cuma ditumpuk di pinggir kemudian kita hancurkan. Itu contoh. Kemudian yang bagian paling penting adalah ada kegiatan rogging dan detasseling. Apa itu? Kegiatan rogging itu adalah kegiatan untuk menseleksi tanaman. Jadi kita punya syarat ya. Oh, tanaman yang kita inginkan adalah berciri-ciri seperti ini. Ketinggiannya kita lihat, warna apa batangnya kita lihat, bentuk bunga malainya kita lihat. Ada satu pun ciri yang berbeda itu harus kita musnahkan, kita potong. Contoh, mayoritas tanaman tingginya 150 cm. Tapi di situ ada satu atau dua tanaman yang tingginya 200 cm. Lebih tinggi. Itu artinya kita sebut off type. Jadi kita harus hilangkan tanaman itu. Itu tidak boleh terikut panen, tidak boleh sampai berbunga, mengawini, karena itu dianggap varietas lain. Beda ya? Ya, varietas yang berbeda. Artinya benih yang kita inginkan, jadi persilangan yang kita inginkan itu wajib dari pejantan, tetua jantan, dan tetua betina. Tidak boleh dari jagung yang lain ya, karena akan memiliki sifat yang berbeda. Kemudian hal yang paling spesifik lagi yang kita lakukan untuk produksi benih ini, jadi kita punya standar panen.
kita menetapkan panen itu di kadar air tertentu ya. Jadi tidak boleh panen jagung benih terlalu muda. Karena Iya. itu nanti akan berdampak pada kualitas. Jadi kita punya standar itu di angka 30 ya, 30% moisture contentnya. Jadi kadar airnya di sekitar 30 ya, 30%. 30% ya. Jadi itu nanti dikirim ke pabrik. Di pabrik kemudian diterima, dia tidak boleh terlalu lama, dia harus segera di-handling di pabrik. Harus datang, harus segera ditangani ya. Begitu masuk pabrik, dia akan masuk ke line receiving kita. Di line receiving dia akan dibongkar, kemudian masuk ke line sorting. Sorting. Iya, di situ ada banyak karyawan kita yang berkumpul ya di situ. Dia akan melihat jagung itu berjalan di depan di konveyor, dia akan take out, dia akan keluarkan jagung yang busuk, tongkol yang kena penyakit, jagung yang berbeda, itu akan dikeluarkan. Nah, Masih dalam bentuk tongkol ini masih berarti, dalam Pak? bentuk tongkol, termasuk kotoran ya. Ada rambut jagung yang terkadang nggak bersih, Mm. ada sisa-sisa klopot yang nggak bersih, itu kita semua bersihkan. Kemudian baru boleh masuk ke bin pengering. Jadi prosesnya sangat panjang. Panjang ya Pak, Setelah, kompleks sekali. setelah masuk ke bin pengering, kita nanti akan ada sekitar 5,5 sampai 6 hari ya untuk pengeringan di sana. Karena temperatur yang dipersyaratkan tidak boleh terlalu tinggi agar mutu benih terjaga. Begitu temperatur kita tinggikan, tujuannya biar cepat kering misalnya. Itu akan berdampak pada kualitas. Jadi benih bisa mati dan Syngenta sangat expert di bidang ini. Kita punya banyak trial ya yang menunjukkan beberapa studi bahwa kalau ketinggian temperaturnya dampaknya ini, kalau terlalu rendah dampaknya ini. Kita punya banyak sekali referen. Dan di situ peran dari tim kita yang di Pasuruan ya, yang memproses jagung sangat tinggi ya. Iya. Mereka harus expert dalam menganalisa, kemudian cek kualitinya, cek kadar air tertentu ya. Jadi mereka benar-benar melakukan itu step by step dan sampai di akhir adalah packing. Di packing kita punya standar yang bagus. Jadi packing kita itu harus di packing dengan cara standar A, B, C, D kita punya. Jadi standar itu mungkin yang kita nggak bisa share di sini ya tentunya ya. Tapi kita yakin dari standar kita yang memang sangat tinggi ya. Jadi artinya produk yang dijual di Indonesia dengan brand NK itu di negara lain juga sangat dinanti. Jadi artinya standar yang diterima sahabat petani itu tentunya pasti akan diterima di negara lain karena kita memiliki standar internasional ya Pak ya. Iya, karena menggunakan juga teknologi-teknologi yang canggih dengan standar internasional. Baik Pak, jadi memang sangat kompleks ya Pak ya. Untuk benih berkualitas ini dari mulai di lapangan menjaga keseragamannya, kualitas tanamannya. Kunci dari semua proses untuk produksi benih jagung hibrida itu ada di lapangan ya. Begitu kita memiliki tim lapangan yang tidak kuat, tidak strong, yang di pabrik itu tidak bisa ngapa-ngapain. Karena benih itu harus memiliki standar kualitas yang bagus. Kalau dilihat secara fisik sama kernelnya. Tapi apakah dia itu bersilang dengan tetua yang diinginkan atau dia bersilang dengan yang lain. Fisiknya sama, kita nggak bisa bedakan. Jadi tentunya tim lapangan kita yang berperan. Di situ dia harus benar-benar kuat dalam menentukan, ini benih yang good atau lolos. Ini benih yang tidak lolos atau wajib di-reject. Jadi sebenarnya proses di pabrik kita itu bisa kita katakan adalah untuk mempertahankan kualitas, tidak untuk memperbaiki kualitas. Jadi kualitas utama berasal dari lapangan. Begitu barang yang dari lapangan itu sudah jelek, terkontaminasi, secara fisik tidak bagus, yang di pabrik tidak bisa melakukan improvement apa-apa. Ya, tapi ada juga yang di lapangan bagus, misalkan ya, kalau kita nggak punya fasilitas yang baik, secara mutu akan turun saat diproses karena processingnya
nggak sesuai ya, Sesuai. fasilitas tidak memadai ya. Sistemnya juga tidak memadai. Mungkin itu. Oke, baik Pak. Jadi mereka ini saling berkolerasi ya Pak ya, Iya, betul. keduanya pastinya. Iya. Yang satu mendukung, yang satu pun harus mendukung juga begitu ya. Nah, untuk penyimpanan benih Pak, di Syngenta ini seperti apa Pak untuk penyimpanannya? Ya, kita punya penyimpanan benih yang di Pasuruan site itu adalah kita punya cold storage. Jadi cold storage kita itu udah diatur seperti yang saya sebut di depan tadi ya. Kita harus mengantongi standar regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Artinya cold storage harus punya RH atau kelembapan di bawah 40%, ya. Kemudian juga standar temperatur, tapi temperatur tidak diatur oleh regulasi ya, yang diatur adalah RH. Tapi kita tetap kondisikan sesuai dengan standar kelayakan penyimpanan benih. Kita bisa simpan di gudang kita ya, karena di aturan pemerintah di saat kita simpan benih itu di dalam cold storage, dia akan memiliki masa edar lebih lama dibanding kita simpan di ambient storage. Jadi kita punya 2 tempat penyimpanan. Yang pertama ambient storage, kemudian juga punya cold storage. Ya, di situ kita lengkapi semua fasilitas kita di gudang itu dengan IPM. IPM. Apa itu IPM? Boleh dijelaskan Pak IPM itu? IPM itu adalah Integrated Pest Management ya. Artinya di gudang kita itu sudah dilakukan penanganan hama penyakit. Jadi ya, jadi di situ hama misalkan tikus ya. Tikus tentunya tidak boleh ada. Kemudian yang sangat mengganggu benih, ini hama gudang ya kita sebutnya, ada Sitopilus. Oh iya. Sitopilus itu apa ya, kalau orang Jawa bilang apa ya, kayak nonol ya, orang bilang nonol. Iya. Jadi ada Sitopilus ya. Sitopilus itu akan memakan benih ya. Jadi dengan IPM yang ditetapkan oleh Syngenta, kita sudah mengobservasi. Kita harus menempatkan tindakan-tindakan pencegahan untuk terjadinya serangan hama penyakit gudang. Ya, hama gudang, sorry, bukan hama penyakit ya. Hama gudang. Artinya hama itu harus kita kendalikan. Penyimpanan kita harus benar. Jangan sampai kita menyimpan barang, ya, ada ratusan ton di sana, kemudian hama datang, kualitas benih rusak, ada yang dimakan tikus, dimakan Sitopilus, kita nggak tahu. Makanya Syngenta mensyaratkan secara aturan personal kita. Kita ada namanya IPM. Jadi seluruh gudang kita harus melakukan IPM. Ya. Dan itu saya lihat juga Pak, karena kemarin sempat berkunjung juga kan ya Pak ya. Iya, itu tidak hanya si tempat-tempat untuk hamanya itu tidak hanya dalam gudang ya Pak, tapi sekitaran office semua pun dijaga ya Pak. Iya betul. Jadi seluruh fasilitas pabrik kita lakukan IPM. Jadi IPM itu idealnya tidak hanya di gudang memang. Idealnya adalah seluruh fasilitas yang ada di site itu yang lebih bagus ya. Jadi kita alokasikan di berbagai pojok-pojok itu ada perangkap tikus, ada kemudian dari perangkap tikus itu kita bisa menganalisa, oh ternyata di sini hamanya tikus ya, gitu. Oh di sini nggak ada tikus misalnya. Jadi kita tahu apa yang ada di pabrik kita. Dan di titik mana banyaknya. Betul. Di titik mana banyaknya, dan kita melakukan evaluasi IPM ini sebulan sekali. Sebulan sekali. Iya, kita ada vendor untuk IPM. Dia akan present ya, ada concern apa di bulan ini, dan begitu pula kita juga observasi. Misalkan kita masih menemukan potensi hama gudang, kita langsung segera report, segera sampaikan. Oh di titik ini ada potensi, meskipun itu hanya satu ya, hanya satu Sitopilus yang kita temukan. Kita segera inform, di titik ini saya menemukan ada satu Sitopilus gitu. Dan sebenarnya kita memang luar biasa mengendalikan penyimpanan benih ini, karena di dalam penyimpanan benih kita itu berlapis-lapis. Selain gudangnya harus tertutup, kemudian cold storage bentuknya, ada ambient storage. Di dalam kita menaruh benih pun dia juga ada plastik innernya di dalamnya yang punya ketebalan tertentu ya.
Jadi itu susah disobek. Oh ya, Kemudian di luarnya kita masih menggunakan kayak kita sebut apa ya, jumbo bag. Jadi berlapis-lapis sangat aman berarti Pak aman ya. ya, aman, harusnya sangat aman. Karena sangat menjaga Ya, kualitas benih itu ya tersebut. ini penting diketahui oleh sahabat petani Petani NK ya. Jadi biar Bapak Ibu petani NK ini tahu ya, oh ternyata Syngenta sebegitunya ya. menjaga kualitas Ya, benih. Agar sahabat petani pun tidak ragu lagi ya Pak ya untuk menggunakan benih ya kita. kita harusnya ini menjadi hal yang meyakinkan ya buat sahabat petani NK, di mana proses kita memang luar biasa dan kita kita sangat welcome jika ada beberapa petani NK ya bersilaturahmi ngecek ke Pasuruan. Pasuruan. Bener nggak nih yang disampaikan Pak Bayu ini? Iya Nah, dicek ini ya Pak. boleh banget. Oke, boleh dari sahabat petani barangkali ada yang berminat dari Pak Bayu mempersilahkan untuk berkunjung. Baik, untuk ini Pak, sahabat-sahabat petani biar tahu. Jadi pengaruh penyimpanan benih dengan kualitas benih yang nantinya akan diterima oleh sahabat petani itu apa sebenarnya Pak? Ya, jadi kalau penyimpanan itu tidak proper atau tidak sesuai, itu dampaknya langsung. Jadi karena kita bisa secara fisik langsung mengetahui. Bisa jadi ya, karena kita menggunakan kayak pouch atau uh, pak plastik ya. Iya, Ya jadi kalau penyimpanan nggak benar, pasti ada potensi misalkan serangan hama tikus. Ya iya, dimakan tikus ya. Kemudian yang paling tidak disadari di saat penyimpanan itu tidak proper adalah kadar air benih itu berkurang. naik. Oh naik ya Iya, Pak. naik. Oke. Jadi itu ada standarnya. Benih itu boleh dirilis di kadar air tertentu, boleh dijual di kadar air tertentu. Jadi kalau penyimpanannya nggak benar, itu kadar airnya naik. Naik. Ini contoh nih, kita habis selesai dikeringkan, itu dengan kadar air misalkan 10,2. Kita masukkan ke gudang kita. Tapi karena gudang ini tidak memenuhi standar mutu, konsekuensinya adalah di saat 2 bulan lagi mau kita packing, ternyata dia dari 10,2 kadar airnya akan naik jadi 12. Nah, Naiknya lumayan. kalau naik jadi 12 itu sudah barang tentu kualitasnya pasti jelek. Ini Pengaruhnya apa nih Pak? pengaruhnya bisa jadi daya tumbuhnya tidak Tumbuh. bagus, itu yang pertama. Kemudian mudah terserang Hama penyakit. ya penyakit Penyakit ya. tentunya ya Pak. Ya, jadi peran dari proses penggudangan, penyimpanan itu sangat sangat berdampak langsung kepada mutu benih. Jadi secara fisik berdampak tentunya dengan serangan berbagai macam penyakit dan hama gudang ya. Kemudian secara mutu juga berdampak karena itu berpengaruh pada germinasi. Nah, ini contoh. Misalkan kita beli benih jagung ya, kemudian ditaruh aja di kamar lama, misalkan sampai 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Kemudian kita tanam lagi. Itu bisa jadi akan berpengaruh kepada Kualitas benih kualitasnya. tersebut. Makanya penyimpanan itu sangat penting. Kalau di site kita bisa jamin ya, semuanya sudah mengikuti standar mutu dan kita punya asesmen dan report. Jadi kita memantau pergerakan temperatur dan kelembapan itu harian loh. Harian. Jadi misal nih, dalam sebulan ada 30 hari, kita bisa tahu hari keberapa itu ada lonjakan kelembapan. Jadi Deteksi langsung ya Pak terdeteksi ya. langsung, kita punya alatnya. Begitu ada terdeteksi, itu kita langsung cek. Oh ini kok RH-nya naik tiba-tiba, ada apa? Oh ternyata ada pintunya bocor misalkan dan sebagainya. Itu harus segera kita action. Oh ternyata peralatan yang kita gunakan sedang mengalami kendala. Jadi itu kita punya monitor harian. Kalau memangnya sudah naik itu Pak, nanti untuk kedepannya berarti ada apa yang perlu dilakukan untuk Iya, kalau itu masih di dalam pabrik kita, jadi kita masih bisa melakukan berbagai macam upaya ya. Kalau kadar airnya naik, tentunya ya kita harus melakukan pengeringan ulang. Jadi untuk bisa memenuhi standar mutu edar ya. Jadi
standar edarnya di kadar air tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita harus ikuti itu. Kita tidak pernah melakukan packing atau mengedarkan benih di atas standar kadar air yang ditetapkan. Nah, ini yang penting perlu dipahami oleh Bapak Ibu sahabat NK, di mana Syngenta benar-benar strict memegang aturan dan standar di situ. Iya, baik. Sangat-sangat diperhatikan semuanya ya, Pak. Betul. Bukan hanya untuk preventifnya sebelumnya, tapi saat ada kejadian apapun itu sudah pasti sudah ada tindakan-tindakannya yang terstruktur ya, Pak. Terkadang kita melihat, oh ini hanya benih jagung ya, tapi di dalam situ ada proses mutu yang panjang. Sangat panjang dan kompleks. Proses mutu yang panjang, kompleks, kemudian banyak aturan yang harus dipenuhi, kemudian banyak standar proses yang harus dilakukan, termasuk penyediaan peralatan-peralatan yang canggih yang harus kita penuhi. Oke Pak, selain dari Syngenta ini sudah mendapatkan benih berkualitas dengan proses yang cukup panjang dan juga kualitas-kualitasnya sudah pasti terjamin. Nah, untuk Syngenta Seed Indonesia ini saya dengar sudah banyak pencapaiannya Pak. Ya. Nah, sebagai salah satu produksi benih jagung di Indonesia tentunya. Boleh diceritakan Pak untuk pencapaian-pencapaian dari Syngenta Seed Indonesia? Oke. Dari secara operation ya, kita lihat di operation kita punya banyak sekali award sebenarnya, baik itu dari internal kita, ada dari AMEA atau dari global ya. Kita tahun ini kita disebut sebagai salah satu region di Indonesia yang punya productivity terbaik. Productivity. Iya, productivity terbaik. Itu untuk Syngenta Seed Indonesia ya, itu di global. Kemudian kita juga punya banyak pencapaian yang dari government ya. Kita tahun 2023 kalau nggak salah ya, kita setelah mencapai Green Industry Level 5. Ini tidak banyak perusahaan benih mendapatkan ini. Jadi Green Industry Level 5 itu artinya perusahaan kita itu mampu memproduksi barang untuk di-deliver ke customer, tetapi kita tetap mampu menjaga lingkungan, kita berkontribusi pada karbon emisi, menurunkan karbon emisi, efisiensi water, efisiensi penggunaan air ya, kemudian kita juga berkontribusi pada lingkungan. Jadi kesinambungan berarti. Ya, jadi kita ini lengkap sekali ya Syngenta ini ya. Jadi di saat kita mampu memproduksi dengan benih yang berkualitas dan volumenya tinggi, tapi kita juga tidak mengabaikan faktor-faktor lingkungan. Jadi kita terbukti, kita udah di level 5. Level 5 itu level tertinggi nasional ya. Kita tidak banyak perusahaan benih yang mampu mendapatkan itu. Bahkan mungkin saya bisa sebut di Indonesia cuma satu. Kita aja. Hanya satu. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, yang paling bagus, kita barusan mendapatkan kita sebut Best Workplace to Work. Perusahaan kita di Syngenta Seed Indonesia ini udah dilabeli oleh otoritas global. Jadi ini independen ya, kita nggak bisa mempengaruhi keputusan mereka. Mereka melakukan survei kepada seluruh karyawan kita. Jadi 99, sekian persen karyawan kita itu menyatakan diri dia happy bekerja di Syngenta. Wah, 99% ya, Pak. Iya. Masih ada komanya. Ada komanya, iya masih. Ya, mereka menyatakan diri, dia happy bekerja di Syngenta. Dan ini merupakan luar biasa, penghargaan yang luar biasa ya, yang kita capai ya. Jadi dan ini diberikan oleh otoritas global. Ya. Di tingkat nasional hanya ada 10. Kita masuk di dalamnya dari ratusan perusahaan yang join. Dan itu tidak hanya perusahaan benih. Jadi manufaktur yang lain, perusahaan manufaktur join di situ. General berarti seluruh perusahaan di Indonesia. Betul. Di Asia kita masuk di top 25 perusahaan terbaik Syngenta Seed Indonesia. Keren sekali ya Pak. Luar biasa ini. Luar biasa. Ya, jadi banyak sekali. Kita ada lagi Paramakarya. Jadi ini adalah penghargaan productivity yang diberikan oleh
Kementerian Tenaga Kerja dan Presiden ya. Jadi kita dapat itu juga. Oke. Jadi sebenarnya penghargaannya itu tadinya saya mau mengenai benih, tapi ternyata Oke. Syngenta Seed Indonesia itu sangat luar biasa dari hal-hal Iya. lainnya juga ya Pak. Jadi kita dari sisi operation ya, kalau terkait dengan benih, sudah pasti ya kita nggak pernah fail untuk Menjaga. sertifikasi LSSM ya, kita komplit lah di Pasuruan ini. Productivity kita baik, kemudian kita itu udah 5 tahun 5 tahun. ya zero complaint Dari customer Pak? Atau dari customer. dari customer. Oke, sahabat petani berarti sudah sangat percaya dengan Iya. Syngenta. Baik Pak. Nah, dari apapun itu pencapaian dari Syngenta Seed Indonesia, peran dari Syngenta Seed Indonesia untuk mendukung kesejahteraan petani, sahabat-sahabat petani itu seperti apa Pak? Ya, kita setiap tahunnya mendistribusikan puluhan ribu ton ya, puluhan ribu ton ke benih unggul ke petani. Jadi saya rasa itu akan berdampak langsung kepada jutaan petani ya. Jadi artinya petani yang membeli produk benih NK, dia akan mendapatkan benih unggul tentunya dengan hasil yang bagus, kemudian pasti berdampak pada pendapatan mereka. Itu yang pertama. Jadi kita itu punya 2 sektor yang disejahterakan. Yang pertama adalah petani yang mempunyai benih, yang membeli benih dengan brand NK. Kemudian yang kedua adalah petani mitra di seed production. Kita itu punya sekitar lebih dari 95.000 petani ya tahun 2024 ini. Jadi kita punya mitra lebih dari 95.000 petani di seed production. Dan tahun ini saya lihat mereka mayoritas happy, mereka memiliki penghasilan yang luar biasa, hasilnya bagus, kemudian mereka happy bermitra dengan Syngenta. Bahkan di saat kita mau tutup tanam, kita mau tutup tanam di produksi ya ini ya, kita mau tutup tanam, mereka itu banyak yang komplain. Karena tidak mau Pak? Iya, mereka tidak mau dilakukan tutup tanam, mereka banyak yang komplain, ingin tanam terus. Nah itu. Ya itu 2 hal ya, 2 hal di mana di produksi kita mampu menggait 95.000 petani yang bergabung dengan kita, petani mitra kita, tapi di sisi lain di petani komersial ini yang membeli benih NK ini saya lihat juga produk kita habis-habis terus ya. Saya lihat ini memang benar-benar dicintai sama sahabat NK. Saya yakin tentunya ini akan ini sebenarnya sinyal ya bahwa yang baik ya Pak. Ya, bahwa produk kita itu memang benar-benar mampu meningkatkan hasil produktivitas mereka, meningkatkan pendapatan mereka karena mereka terus mencari produk NK, ada NK Perkasa, NK Sumo, macam-macam kan? Macam-macam. Nah, itu yang banyak sekali dicari. Bahkan kita pernah mengalami situasi di pabrik ada beberapa orang datang ke pabrik kita itu bawa truk, dikirain dia bisa beli, dia bisa beli produk NK di situ. Jadi dia bawa persiapan mobilnya sendiri. Iya, dia bawa mobil ke pabrik. Ya, saat itu kita nggak bisa penuhi karena semua tidak dilakukan transaksi di pabrik kita. Jadi sampai sebegitunya. Setelah kita tanyain, loh Pak kok bisa sampai ke sini? Oh saya tahu Pak, pabriknya di sini, makanya saya ingin beli di sini karena saya nyari barangnya terkadang agak susah gitu. Jadi dia lewat aja ngelihat itu signboardnya ada tulisan Syngenta kan di situ. Dia langsung ke tempatnya ya Pak. Dia langsung ke tempatnya, bawa truk mau beli. Iya, karena saking mencintai benih NK. Iya. Ya pasti sahabat-sahabat petani pun mencintai karena memang seperti yang tadi kita sampaikan, Bapak bicarakan gitu. Memang persiapan untuk mendapatkan benihnya pun sangat diperhatikan ya Pak ya. Jadi outputnya pun mereka rasakan sendiri. Iya, kita bisa cek standar mutu itu di setiap sisi ya. Jadi mulai dari lapangan itu ada pos-pos pengecekan standar mutu. Bahkan rogging, seleksi tanaman itu ada scoringnya, kita ada pernyataan lulus tidaknya di situ. Jadi setiap fase itu dilakukan pemeriksaan.
sudah punya Iya, standarnya semua, betul. Pak, ya. Nanti di fase detaseling kita juga ada pemeriksaan. Jika dinyatakan tidak lulus, ya sudah. Proses produksinya itu tidak akan dilanjut untuk diproses. Artinya kalaupun benih itu nanti sampai panen, sampai pabrik, dia akan langsung Reject, dibuang, reject ya Pak. di reject. Oke. Jadi gitu. Jadi kita udah benar-benar tegas banget ya. Kalau ini masuk standar, kita ambil untuk di next proses. Tapi kalau ini tidak masuk standar, Langsung dia tetap dipanen, dikirim ke pabrik, tapi sampai pabrik kita musnahkan. baik. Memang sangat-sangat detail ya Pak Iya. untuk seluruhnya. Oke Pak, tadi kan ada benih-benih, calon benih yang bisa di-reject dan juga dilanjutkan ya Pak, sesuai dengan standarnya dari Syngenta Seed Indonesia. Nah, untuk saat sortir ini, yang reject akan dibagaimanakan Pak? Iya, kita secara mekanisme dan sistem di pabrik kita mempunyai tingkat security yang bagus ya. Jadi kita punya 2 jalur. Jalur pertama ini untuk tongkol yang bagus, kemudian jalur kedua ini untuk tongkol yang reject. Artinya tongkol yang reject itu tidak akan bercampur kembali dengan yang bagus. Nah, setelah tongkol reject ini ditaruh di konveyor yang nanti mengarah ke suatu tempat, itu ada kayak jumbo bag yang kita taruh di situ, penampungan ya. Di situ nanti akan terkumpul, kalau sudah penuh kita ambil, kemudian kita taruh di tempat pengelolaan reject. Nah, di tempat itu biasanya kita ada 2 cara. Yang pertama bisa kita siram air biar dia tumbuh, kemudian rusak ya. Setelah intinya kita musnahkan lah. Atau cara kedua adalah kita langsung crushing. Kita langsung crushing dengan kita hancurkan ya sebelum dikeluarkan dari pabrik. Karena kalau itu tidak kita siram air ya, itu metode pertama, kita siram air, kita tumbuhkan. Metode kedua adalah langsung di crushing atau digiling ya, dihancurkan ya. Kalau tidak kita lakukan seperti itu potensi disalahgunakan karena bagaimanapun juga itu masih benih ya iya, Pak masih ya? benih ya, masih benih. Dia masih punya sifat unggul sebenarnya di situ. Itu kalau sebenarnya mau ditanam juga masih bagus. Cuman tidak masuk standar mutunya Syngenta. Iya, Betul. ini Syngenta sangat strict sekali. Jadi, ini nggak masuk standar mutu, ya udah kita Langsung buang. reject ya Pak? Ya, kita reject. Nggak boleh mencampuri yang good. Iya, pastinya sebenarnya dalam satu tongkol itu ada beberapa benih yang memang sebenarnya masih dikatakan bagus ya Pak ya. Iya. Tapi memang dari Syngenta sendiri pasti untuk satu tongkol jelek semuanya langsung di Iya, betul. Jadi biasanya dalam satu tongkol jelek kalau itu udah 50% lebih ya kita ambil satu tongkol itu dibuang. Nah, gitu. Tapi kalau ada sedikit gitu, itu nanti perannya color sorter tadi yang saya pernah yang teknologi ya, tadi ya Pak. teknologi tadi kalau ada 1-2 kernel yang terikut beda warna, entah itu hitam, entah itu putih, itu penanda bahwa kernel itu terkontaminasi penyakit. Itu akan secara otomatis dia akan ditembak keluar dari jalur oleh alat kita yang namanya color sorter. Baik, Pak Bayu, terima kasih banyak Pak Bayu untuk penjelasan mengenai kualitas benih ini, dan juga pastinya Pak, sahabat-sahabat petani ini dengan penjelasan dari Pak Bayu tidak akan lagi ada keraguan gitu untuk memilih benih, karena tadi yang disampaikan oleh Pak Bayu, pemilihan benih berkualitas itu sangat mempengaruhi dalam budidaya dan juga outputnya nanti yang akan diterima oleh sahabat petani. Oke, mungkin Pak Bayu bisa memberikan pesan-pesan untuk sahabat petani dalam berbudidaya tanaman jagung khususnya dari kualitas benih. Ya, mungkin buat sahabat petani ya. Jadi benih yang kita kasih brand NK ini udah diproses dengan standar mutu yang tinggi dan dilakukan dengan cara-cara yang terstandar, tidak hanya terstandar nasional ya, kita punya standar internasional untuk memproduksi benih. Jadi jangan ragu ya dengan produk NK yang kita punya ini. Dan produk ini saya yakin ini akan mampu meningkatkan hasil dari budidaya Bapak Ibu semuanya, dan saya berharap selalu setia. Jadi sekali beli benih NK akan mengulang terus untuk berkelanjutan benih NK. Jadi itu mudah-mudahan bermanfaat ya.
Baik, amin Bapak. Terima kasih banyak Pak Bayu. Mungkin itu untuk pesan hangat dari Pak Bayu untuk sahabat-sahabat petani di luar sana. Dan juga mungkin sekiranya itu yang bisa kita diskusikan dalam podcast ini mengenai benih berkualitas, Pak. Dan itu mungkin bisa juga akan diterima baik oleh sahabat-sahabat petani dalam memilih benih berkualitas. Oke. Sekian dari kami, sampai bertemu di podcast Suara Tani berikutnya. Bye.